Selamat datang di Bangkok, di kawasan macet. Di jalan-jalan ini tidak ada lagi yang bergerak. Mungkin sedikit kalau beruntung. Sebagian besar kendaraan berasal dari kawasan pinggiran yang tenang. Isare Jet Fatima adalah salah seorang dari jutaan komuter. Pukul 7 pagi, kawasan Laksi di bagian utara ibu kota Bangkok. Sarapan sambil nyetir, begitu biasanya mengawali hari setiap orang. Tidak ada yang tahu bagaimana situasi di jalanan. รถนะคะคิดว่า Lalu lintas แต่ละ tidak วัน sama เนี่ย setiap รถติดไม่ hari. เท่ากันค่ะก็บางวันเนี่ย Kadang ก็ macet จะ sudah ติดตั้ง sejak แต่หน้า jalan ปาก di ซอย depan เลย rumah. คือออกจากบ้านก็ติดเลยแต่ว่า Kadang บา di งวัน lokasi เนี่ยก็ lain. จะมาเริ่มติด Tapi ตั้งแต่ kurang 6 lebih โมง seluruh อะค่ะ jalan mulai แล้ว rumah ก็จะ sampai ติดไป tempat เรื่อย kerja ๆจนกระทั่งถึ macet. งที่ทำงาน Jaraknya 20 km. ก็ใช้ระยะทางประมาณ 20 กิโลค่ะ Untuk perjalanan perlu 1,5 jam. Ia pernah memperhitungkan dalam setahun kehilangan 32 hari dalam kemacetan. Ini tentu kehilangan dalam waktu hidup. Selain itu, ada beban bagi lingkungan akibat kendaraan yang tidak bergerak maju. Di kantor administrasi kota dihimpun hasil pengumpulan data kualitas udara dari berbagai stasiun di Bangkok. Di sini orang tahu bahwa Bangkok punya masalah untuk mengatasi partikel debu. Direktur Divisi Kebijakan dan Perencanaan juga tahu itu dari pengalaman sendiri. แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผอเองก็คือผอเป็นคน Saya ชอบ sebenarnya senang เดิน berjalan kaki di เดิ kota. นในเมืองเนี่ยเวลาเราเดินอยู่ในเมืองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่า Kadang saya juga merasa sulit untuk bernapas. หรือบางครั้งการกลับมาจากการเดินข้างนอกเนี่ยเดิน Kadang kalau saya tiba di rumah, mata saya basah karena iritasi. และสิ่งหนึ่งที่เราพบว่าเวลา Kadang anggota keluarga saya bersin-bersin, seolah saya membawa pulang กลับบ้าน debu. ไปเนี่ยเราพบว่าพอเราเข้าบ้านไปเนี่ยคนในบ้านจะจาม Penyebab utamanya, kemacetan nyaris tak kunjung henti, serta bus-bus tua bermesin diesel. Rata-rata usianya 25 tahun. Itu disukai warga Bangkok karena murah. Sekitar sepertiga transportasi di dalam kota menggunakan bus tua. Tapi bus-bus juga terjebak kemacetan. Sisanya sekitar 60% warga Bangkok menggunakan mobil pribadi. Itu harus berubah jika Thailand, seperti sudah dijanjikan, akan mengurangi emisi gas rumah kacanya sampai 20% hingga tahun 2030. Politisi yang mengurus lalu lintas sudah punya rencana. เมื่อมันมีการ Yang pertama-tama harus kami lakukan adalah membangun jaringan lalu lintas angkutan umum bagi warga. ที่สะดวก Baru kemudian, jika sudah ada cukup fasilitas kendaraan umum, kami akan memikirkan lalu lintas mobil pribadi. Jika orang masih ingin menggunakan mobil, mereka harus bayar tol jalan bebas hambatan. เรื่องของภาษีที่ลักษณะของ congestion charge Jaringan kereta layang SkyTrain harus siap hingga 2029 dengan cakupan 500 km. Tapi sejauh ini hanya sedikit orang menggunakan SkyTrain. Hanya 3% dari semua transportasi dalam kota dilakukan dengan kereta layang dan kereta bawah tanah. Penggunanya rata-rata berusia muda dan termasuk lapisan menengah. รถไฟฟ้าคือมัน Bagi saya, SkyTrain yang paling bisa diandalkan. วัยทำงานอย่างหนู Saya perlu kereta itu untuk pergi bekerja. Saya bisa membuat rencana dan tahu berapa lama harus perjalanan. กะเวลาได้ดีกว่า Lain dengan bus, bus kadang tidak datang. Dan kadang terjadi bus penuh tidak bisa mengangkut saya lagi. เขาจะมาเมื่อไหร่ ก็ที่ผมจะเดินทางไปจากช่องนนทรี Saya akan naik SkyTrain dari sini ke stasiun Siam. Untuk itu saya perlu 15 menit. ใช้เวลาจากนี้ไปประมาณ Untuk jalur sama, kalau naik taksi atau mobil, saya perlu 40 menit. Ini lebih cepat, jadi saya naik SkyTrain. ณเวลาตอนนี้ครับซึ่งมันก็เร็วกว่ากัน Bagi mereka yang tidak tinggal dekat jalur kereta, ada layanan baru. Lewat aplikasi mereka bisa memesan tuk-tuk, semacam bajai yang membawa mereka ke stasiun terdekat. Dan tuk-tuk ini tidak bersuara bising seperti biasa karena bermesin listrik. Tanpa emisi CO2 membawa penumpang ke stasiun kereta layang. Startup MoveMe sudah bekerja sejak 3 tahun lalu.
We doing quite well. We got Bisnis berjalan cukup lancar. Memang ada efek COVID-19, tapi sekarang segalanya sudah membaik, hampir seperti sebelum COVID-19. Dan sekarang kami bisa kembali ke rencana untuk memperluas hingga 100 tuk-tuk dan ke area lebih luas. Krisis corona menyebabkan banyak warga Bangkok juga kekurangan uang. Oleh sebab itu, diskusi tentang pembayaran tol penggunaan jalan jadi masalah sensitif. Jika orang awalnya menolak, tampaknya tidak mengherankan lagi. Itu dulu juga bisa dilihat di London dan Stockholm. Demikian diungkap perancang jalur lalu lintas yang jadi penasehat pemerintah Thailand. Kami menggunakan pengalaman negara-negara lain untuk menunjukkan kepada rakyat Thailand bahwa sikap skeptis di awal sudah normal. Bahkan di Swedia, di Stockholm, orang juga ragu sebelum sistem dilaksanakan. Setelah itu, mereka puas. 90% warga Swedia mendukung ide itu. Keuntungannya lebih besar, kualitas udara juga lebih baik, kebisingan berkurang, dan macet juga berkurang. Dan pendapatan dari biaya penggunaan jalan bisa dipakai untuk memperbaiki sektor pelayanan kendaraan umum. Tapi di negara-negara Eropa pun, diskusi tentang biaya tol penggunaan jalan di kota-kota jadi diskusi bertahun-tahun. Dan di negara Eropa Barat seperti Jerman, itu tidak ada sampai sekarang. Di Bangkok, waktu semakin mendesak. Lebih dari 10 juta kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, berlalu lalang di jalan. Dan tahun lalu saja, jumlahnya bertambah 1 juta.